Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq wan nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrim bi nuril fahmi wabta alaina bi ma'rifatil ilmi wa ahsin ahlakana bil ilmi wa sahil lana abwaba fadlik wa ansur alaina min hazani rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukaramin, para guru yang saya hormati, Ketua Pengajian Bapak RT Asmawi beserta jajarannya, Bapak Subagio, Bapak Mansur, dan yang saya hormati Bapak Haji Lili, Bapak Ustadz Ihsan, dan juga Bapak Samsurijal, Bapak Ustadz Asmat, para orang tua saya yang saya sebutkan nama namun tidak mengurangi rasa hormat dan mahabbah saya, Sahibul Bait Bapak Hartoyo dan keluarga besarnya, semoga selalu sehat, panjang umur, diberkahi keluarganya, sakinah mawaddah rahmah, salihin dan salehah keturunannya. Pertama, pada malam hari ini kita mengucapkan syukur alhamdulillah karena nikmatnya lah sehingga kita bisa berkumpul, bermuajahah, bertatap mata dalam rangka melaksanakan rutinitas kita yaitu talabul ilmi. Tadi kita sudah. Nah, pada malam hari ini saya akan bacakan sedikit saja ya, tentang kitab Nasuhid Diniyah, Nasuhil Ibad. Kalau tadi pagi Nasuhihu Diniyah, sekarang Nasuhil Ibad. Sama, intinya sama tentang tasawuf ya, tasawuf. Karena ini kenapa saya seling dengan kitab tasawuf? Ngaji fikih tanpa tasawuf sombong. Orang ngaji fikih nih, fikih be dikajiin. Kan fikih itu kan tentang hal sah tidaknya ibadah, tata cara ibadah. Nah, dia belajar fikih doang tanpa tasawuf maka sombong. Yang kerjanya tinggal apa? Nyalain orang mulu. Nah, sholatnya nggak sah. Kenapa? Karena dia udah belajar fikih. Sholatnya kurang afdol. Kenapa? Karena sunnahnya begini. Jadi dikit-dikit kalau kita ngaji fikih doang, maka kerjaan kita hanya nyalain orang. Nggak sombong. Maka perlu diseling dengan kitab tasawuf. Tasawuf itu apa? Kajian ilmu yang membahas tentang mendekatkan diri kepada Allah. Makanya orang yang ahli tasawuf namanya sufi. Namanya sufi. Nah, tasawuf ini adalah salah satu cara Islam disebarkan di Indonesia. Jadi salah satu kenapa Islam itu cepat tersebar di Indonesia. Padahal sebelum Islam datang, orang Indonesia itu agamanya apa? Hindu, Buddha, animisme, dinanisme. Udah lama tuh di Indonesia. Tapi ketika Islam datang, kenapa mereka pindah rame-rame ke Islam? Satu, sebabnya, ya kan? Masuk Islam itu syaratnya mudah. Cuman mengucap 2 kalimat syahadat. Kedua, ya, ibadah dalam Islam simple. Mau johor, asar, mau sholat di mana aja boleh. Yang penting suci. Yang ketiga, orang Indonesia ramah-ramah, sopan, santun, sehingga mau menerima perubahan. Ya. Lihat zaman Nabi ketika dakwah di Mekah mengalami kendala. Kenapa? Karena orang Mekah itu keras kepala, sengke, diaturnya susah, dibilanginnya kagak ngerti. Kalau kata A udah, masa bodoh, apapun kata orang. Makanya Nabi mengalami kendala, akhirnya Nabi pindah ke mana? Madinah. Di Madinah, Nabi belum nyampe di Madinah, orang Madinah udah pada Islam. Kenapa? Karena orang Mekah dan Madinah beda karakter. Orang Madinah itu lebih lembut, lebih baik, lebih mau menerima perubahan. Padahal Nabi belum nyampe Madinah. Dulu namanya Yasrib. Nah, setelah Nabi nyampe, Islam berkembang pesat, maju di Madinah. Makanya Madinah jadi Yasrib berubah menjadi Madinatul Munawwarah atau Madinatur Rasul, kotanya Nabi. Tapi orang sekarang nyingkatnya jadi Madinah doang.
Ya. Nah, orang Madinah sama hampir dengan orang Indonesia. Ramah-ramah orang Indonesia itu dulu. Sehingga ketika datang kebenaran lebih milih Islam ketimbang Hindu, dan makanya Hindu dan Buddha di Indonesia banyak emang dikit. Padahal agama paling tua. Ya. Nah, salah satu cara penyebarannya dengan tasawuf. Kenapa? Karena orang Islam kalau sudah belajar tasawuf, hatinya tenang. Maka orang Indonesia tertarik. Kenapa sih orang Islam kok nggak punya duit, hatinya tenang? Kenapa sih orang Islam kok pada senang, padahal nggak punya kerjaan? Ternyata yang bikin senang bukannya kerjaan, bukannya uang, tapi hati dekat dengan Allah. Tasawuf, kajian tasawuf. Makanya orang Indonesia tertarik. Oh, kalau gitu saya pengen belajar Islam. Saya belajar tasawuf. Kenapa? Biar hati saya tenang. Walaupun nggak punya uang, kan gitu. Hati saya biar tenang, walaupun saya nggak punya kerjaan. Lagu ya. Coba negara yang paling maju negara mana sekarang? Di Asia. Jepang lah kita taruh. Ternyata Jepang itu tingkat stresnya paling tinggi. Paling tinggi. Dia itu kalau gagal, malu, bunuh diri. Jadi tingkat bunuh diri di Jepang itu sangat tinggi. Ya. Kenapa? Karena dia tidak punya tasawuf. Kajian yang mendekatkan diri kepada Tuhannya. Nah, orang Islam punya. Maka ketika orang Islam gagal sesuatu urusan, usaha gagal, usaha bangkrut, dia punya Tuhan, punya Allah. Dekatkan diri kepada Allah, hatinya tenang. Tetap bahagia. Tapi orang Jepang, usahanya bangkrut, habis, malu, stres, bunuh diri, biasa. Ya biasa. Orang Jepang ketahuan korupsi, malu, bunuh diri, biasa. Orang Indonesia ketahuan korupsi, ketawa, dada, punya iman, ya nggak punya malu, ya itu nggak punya malu, ya kan? Makanya kenapa Jepang sekarang maju? Karena yang hidup rata-rata yang sukses. Yang nggak suksesnya, itu tadi banyak yang bunuh diri. Nah, orang Indonesia tidak. Gagal dalam satu urusan, tetap bahagia dan senang. Kenapa? Karena adalah dekat dengan Allah. Itulah kajian tasawuf. Makanya kita perlu belajar ilmu tasawuf, ya, ilmu mendekatkan diri kepada. Nah, diantaranya itu kitabnya Nasuhul Ibad, Nasuhul Dunia, ya, perlu kita pelajari. Nah, ini diantaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada kaitannya dengan fikih yang kita kaji, yaitu tentang apa kemarin? Sujud sahwi, ya. Wal maqalatul khamisah, makalah yang kelima, an Abi Bakrin Siddiq, dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, qala arba'atun tamamuha bi arba'atin. Ada 4 perkara yang menyempurnakan 4 perkara. Jadi ada 4 perkara yang disempurnakan dengan 4. Apa yang pertama? Tamamus shalah bi sajadatai sahwi. Sempurnanya salat itu disempurnakan dengan 2 sujud sahwi. Jadi salat kita kalau pengen sempurna, maka sempurnakan 2 kali sujud. Kapan? Hina ujudi sababi sujud. Kalau ada kekurangan dan boleh sunnah sujud sahwi. Kayak kemarin udah kan? Penyebabnya ada 3 kan? Jadi kalau kita punya sebab 3, yang kemarin tuh, yang pertama, jangan kalau kita tidak tahiyat awal atau tidak mengerjakan sunnah hayat. Nah, dalam sholat itu kan ada sunnah hayat, ada sunnah ab'ad. Nah, kalau kita meninggalkan sunnah hayat, kita boleh sunnah sujud seperti tahiyat awal. Tahiyat awal kagak baca sepuannya, cuma separoh nih. Atau enggak baca selawatnya, maka kita ntar sunnah sujud sahwi.
enggak sujud sahwi, enggak ngapa-ngapa. Tapi kalau pengen sempurna sujud sahwi. Apalagi kunut. Kita enggak kunut, nanti sunnah di akhirnya sujud sahwi. Enggak kunut, enggak sujud, enggak ngapa-ngapa. Tapi kalau pengen sempurna, tapi hati-hati. Kalau kita sujud sahwi, tidak ada sebabnya, sholatnya batal. Kita sujud sahwi nih, ternyata nggak ada sebabnya, sujud baik, batal. Kan pengen sempurna sholatnya, tapi kan nggak ada sebabnya. Sujud sahwi itu sunnah, kan? Itu. Wa tamamus shaum bisadaqatul fitri. Yang kedua, sempurnanya puasa itu dengan zakat fitrah. Kita puasa Ramadan, pengen sempurna harus diiringi dengan zakat fitrah. Ya, tuh. Kemarin kita dapat guru tuh PRT ya. Dari guru kita dapat ilmu zakat fitrah ternyata berasnya jangan dicampur. Bahaya. Kenapa? Takut pulang kepada kita. Jadi zakat fitrah itu jangan dimakan sama kita. Nah, kita zakat fitrah nih. Ternyata kita dikasih panitia ketika kita mustahik. Nah, itu haram. Makanya tahun depan nggak usah dicampur, dinamain aja, diputer-puter. Nih Bang Jambul zakat fitrah. Bang Jambul kan dapat nih. Bang Jambul jangan ngambil berasnya. Yang beras Bang Jambul dikasih orang lain. Ntar Bang Jambul ngasih dapat dari beras orang lain. Nah, begitu. Jadi jangan dicampur-campur katanya, Pak. Satu butir saja tercampur, beras kita kemakan sama kita sendiri nggak boleh. Nah, makanya besok nggak usah diaduk, enak, jadi praktis. Jadi lebih praktis, nggak kebuang. Jadi panitia tinggal nyiapin label saja, ngasih nama. Ini Bang Madong zakat, namain plastiknya Madong. Ntar kalau dia dapat jangan kasih itu, kasih beras orang lain. Begitu kan lebih aman. Pertama mengurangi kerjaan, kedua jadi kita nggak usah ngarung-ngarungin lagi kan. Zakat fitrah gitu ya. Nah, ntar kita bahas lagi. Jadi sempurnanya puasa itu harus disempurnakan dengan zakat fitrah. Wa tamamul hajj bil fidyah. Sempurnanya haji dengan bayar dam. Kalau dia melanggar maka bayar dam. Boleh. Dam itu boleh puasa, boleh motong kambing, ya kan? Wa tamamul iman bil jihad. Sempurnanya iman dengan jihad. Nah, jihad perang di jalan Allah. Kalau nggak ada jihad melawan hawa nafsu. Nah, ini yang paling berat. Kan ketika Nabi pulang perang Badar, kata Nabi, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru saja pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Sahabat bertanya, perang apa, emang ada perang lagi lebih besar? Ada, perang melawan hawa nafsu, itu juga jihad. Nah, kayak sekarang nih, jihad kan kita nih di rumah lagi enak, ada TV, ada bola. Persib bukan ya? Persija. Persib udah kemarin, alhamdulillah menang. Menang atau ya alhamdulillah menang. Tinggal tasakurannya sekarang. Ya. Ada bulu tangkis lagi final, kan itu juga godaan juga. Pinggang lagi sakit, cobaan juga itu kan. Tapi sakit, kaki sakit. Tapi itu cobaan, tapi kita lawan. Nah, itu kan namanya jihad. Wal maqalatu sadisa, makalah yang ke-6, an Abdullah bin Mubarak, man shalla kulla yaumin isna asyara rakatan, barang siapa yang salat sehari semalam 12 rakaat. 12 rakaat salat sunnah ya. 2 rakaat qabla subuh, namanya qabliyah subuh. 2 rakaat qabla johor, dan juga setelah johor. 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setelah maghrib. Maka faqad ada haqqas shalah, maka dia benar-benar melaksanakan haknya sholat. Nah, jadi kalau kita pengen benar-benar ngelaksanain haknya sholat, jangan sholat 5 waktu doang, tapi apa? Kerjakan 12 rakaat lagi. Apa? Qobliyah subuh 2 rakaat,
qobliyah johor 2 rakaat, ba'diyah johor 2 rakaat, dan 4 rakaat qobliyah asar, dan 2 rakaat ba'diyah maghrib. Itu doang, 12 rakaat tuh. Ya. Nah, jadi kalau kita ngelakuin itu tuh, berarti kita udah bener-bener ngelaksanain haknya sholat. Kalau enggak itu berarti kita belum sempurna sholatnya. Jadi minimal itu tuh. Ya, 12 rakaat. Ada lagi yang nambahin, ya, bukannya maghrib, tapi qabla zuhri 4 rakaatin. Johor 4 rakaat qobliyahnya. Jadi kalau kita rakaat salat qobliyah johor 4 rakaat, itu ka'annama tahajjad bihin fi lailati. Barang siapa yang salat zuhur, qobliyah zuhur 4 rakaat, maka seakan-akan dia seperti salat tahajud malamnya. Nah, kita semalam nggak salat tahajud nih, ya, tapi kita qobliyah zuhur 4 rakaat, maka kita sama dengan salat tahajud. Kan lumayan, walaupun KW 1 nggak apa-apa lah, ya kan? Walaupun nggak sama dengan sholat tahajud, paling nggak ada sepertinya, seperti sholat tahajud. Nah, maka yang semalam nggak sempat sholat tahajud, qobliyah zuhurnya 4, gitu ya. Qobliyah zuhur 4, ini bobor 4, johor aja kagak. Ya kan? Ya, paling nggak kalau udah tahu ilmunya kan ntar kita kerjakan, gitu kan? Ba'dal isya wa man salahunna ba'dal isya kami selihinna minal lailatul qadar. Barang siapa yang sholat ba'diyah isya 4 rakaat. Tadi kan nggak disebutin tuh. Nah, di luar itu kan, ternyata dia punya keistimewaan khusus. Apa? Seperti orang yang sholat pada malam Lailatul Qadar. Barang siapa sholat qobliyah zuhur 4 rakaat, maka dia seperti orang salat tahajud. Barang siapa yang salat qobliyah atau ba'diyah isya 4, maka seperti orang yang salat pada malam Lailatul Qadar. Tapi seperti, ya. Nah, kalau seperti itu berarti tidak sama. KW lah, KW. KW. Tapi lumayan. Ramadan itu kan Lailatul Qadar hanya ada di puasa Ramadan, dan itu pun nggak tahu kapan datangnya. Tapi ini ada yang mirip. Apa? Ba'diyah isya 4. Emang berat banget sih. Isyanya aja udah berat. Apalagi ba'diyahnya. Ya kan? Apalagi kalau ada bola, ya udah. Assalamualaikum langsung pulang. Masalah di rumah, ya jauh dah di rumah mah dah. Ya kan? Nah, tapi kalau udah tahu hadisnya, paling enggak kita kapan-kapan ngerjain, gitu ya. Tuh, jadi kalau pengen sempurna salat kita, maka laksanakan tadi 12 rakaat, ya, jangan sampai ditinggalin. Kalau mau lebih lagi, tadi tambahin qobliyah zuhur 4 rakaat dan ba'diyah isya 4 rakaat. Kemarin kita belajar juga tentang witir, tambahin itu, ya kan? Insya Allah dengan semakin banyak kita salat, maka kita semakin banyak bersyukur kepada Allah. Kalau makin banyak bersyukur, maka nikmat kita akan ditambah, kan begitu. Makanya kita kan kadang terbalik sih. Kan rumusnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami. Jadi apa dulu? Nyembah dulu, ibadah dulu, baru ini mah nyembah kagak, minta baik. Kalau minta kagak kira-kira lagi banyak pisan. Ya Allah, sehatin saya, rezeki saya, keluarga saya, semuanya. Subuh kagak bangun. Ya kan? Ya kan konsepnya salah. Seharusnya iya karena budua dulu, nyembah dulu, baru minta, kan gitu. Ya, sekarang kalau kita nyembahnya juga pora-pora, jangan mintanya banyak-banyak,
Ya nyembahnya juga pora kan malu kan gitu. Kalau nyembahnya udah semangat, ya baru kita minta banyak, wajar dah orang nyembahnya udah semangat, ya kan? Nah, kalau baru tibang-tibang doang mah nyapu-nyapu ngepel minta gajinya 10 juta lagi, mana sih Bang Madong? Ya kan baru ngangkat anu doang tenda minta 10 juta. Baru mindahin besi doang kan, ini baru tibang-tibang doang. Ya. Jadi konsepnya tadi iya karena abu dua iya karena nasta'in, ya. Jadi kita banyakin dulu nyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah, baru kita minta gitu ya. Kalau minta itu kadang-kadang kita dikasih, kadang-kadang kenapa? Karena Allah Maha tahu. Kadang-kadang kita dikasih rezeki banyak, takutnya apa? Nah, lupa gitu ya. Jadi jangan ngambek sama Allah. Gue segen doa lagi dah, segen ibadah lagi ya apa? Gue minta nggak boleh dikabulin. Nah, jadi Allah itu Maha tahu. Ada sesuatu yang kita dikasih sama Allah itu yang terbaik. Ya kan? Kalau kita dikasih lebih, takutnya udah nggak mau ngaji. Bang Madon kasih mobil nih. Kira-kira ngaji nggak malam Senin? Nah, gue gini masih di mall dia. Masih di kafe. Masih belanja, kenapa punya mobil? Punya mobil kan berarti punya duit, masih belanja, masih shopping. Jadi makanya nggak dikasih mobil. Nah, berarti rezeki yang dikasih sekarang adalah rezeki yang terbaik, sehingga kita bisa lebih banyak ibadah. Mungkin begitu aja kita husnudzon kepada Allah. Jadi jangan seujon mulu. Kenapa sih dia lagi yang diberi? Kenapa sih dia lagi yang dikasih enak? Ya kan? Jadi kita jangan suudzon kepada Allah. Doa kita yang tidak dikabulkan mungkin nanti dikabulkannya pada hari akhirat kan gitu. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita doakan buat saudara-saudara kita yang kurang sehat. Siapa nih, ada yang kurang sehat? Sehat semua ya? Nah, sehat semua alhamdulillah. Yang tidak hadir bukan berarti tidak sehat, mungkin ada urusan, ada keperluan, maka kita doakan yang kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, yang punya masalah, yang punya urusan biar Allah kasih solusinya, biar cepat selesai masalahnya, yang punya hutang biar cepat lunas hutangnya, yang punya hajat biar Allah kabulkan hajat keinginannya, yang belum nikah biar Allah kasih pasang hidup yang baik, yang belum punya keturunan dikasih keturunan yang banyak, yang sudah ada keturunannya dijadikan keturunan yang salihin dan saleha, anak-anak kita, cucu-cucu kita yang sedang belajar Allah bukan mata hatinya, diberikan ilmu yang bermanfaat dunia wal akhirah, yang di pondok pesantren, yang pada mondok biar pada betah, biar pada sehat, biar jadi orang yang salihin dan saleha, yang sedang kerja, yang sedang usaha, Allah mudahkan usahanya, dimudahkan rezekinya, diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, yang manfaat buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang punya kesulitan hidup biar Allah mudahkan ya urusannya, yang negara kita, kampung kita dijauhkan dari musibah, bencana, penyakit, biar Allah turunkan hujan yang bermanfaat buat kita semuanya. Masa yang pengajian kita biar tetap istiqomah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah juga kita khususkan buat Pak Hartoyo, yang mudah-mudahan sehat, berkah rezekinya, keturunan sholihin dan salehah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dari saya sekian, mohon maaf wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.